السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد، فقال عز من قائل في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل سأله فقال: يا رسول الله، أرأيت إذا صليت الصلوات المكتوبات وصمت رمضان وأحللت الحلال وحرمت الحرام ولم أزد على ذلك شيئا أأدخل الجنة؟ قال: نعم. صدق الله العظيم وبلغ رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Hadirin sekalian, sebelum saya memulai, seperti biasa saya ingin mengajak antum semua untuk bersolawat salam kepada Nabi sambil saya bacakan syair tentang budi pekerti dan akhlaknya Rasulullah SAW yang ditulis oleh Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad Assegaf dalam bahasa Indonesia. Mudah-mudahan menambah kita kenal sama Rasulullah dan menambah keberkahan buat kita hadir di sini insyaallah. Ya Rasulullah, salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji ya Rasul. Adalah Nabi sangat pemalu seperti gadis zaman dahulu ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Pula sangat merendahkan diri pada sesama makhluknya Rabbi ya Rasulullah. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menimba air, memeras kambing, pergi mencari kayu yang kering ya Rasul. Salamun alaik ya rafi'a syani wa daraji. Menjahit sandal, tambal bajunya, bantu kerjaan rumah tangganya ya Rasul. Menerima undangan seorang miskin dan kaya tidak dipandang ya Rasul. Menengok fakir miskin yang sakit, tak dihinakan walau sedikit ya Rasul.
Kepada Allah banyak bersyukur, di malam hari banyak tafakkur ya Rasul. Mengikat batu pada perutnya karena menahan sangat laparnya ya Rasul. Bukan tak mampu tapi tak sudi, gunung jadi emas untuk Nabi ya Rasul. Sebagai contoh untuk umatnya agar sabar di saat susahnya ya Rasul. Rabbi fanfa'na bibarakatihim واهدنا الحسنى بحرمتهم يا رسول. وأميتنا في طريقتهم ومعافاة من الفتن يا رسول. Al-Mukarram wal-Muhtaram, para asatid, sahibul majlis, Al-Ustadz Muslih, Al-Ustadz Nuh, Bapak Haji Rijal, dan para tokoh-tokoh semuanya. Hadirin hadirat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, ini di sini banyak anak-anak muda. Kayaknya anak muda semua ini ya. Cuma satu doang ini yang sepuh kayaknya. Yang lain anak muda semua ini. Masya Allah. Ini kalau ngaji segini banyaknya ini. Insya Allah ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Kita bersyukur kepada Allah, malam ini kita kumpul di sini untuk mengingat, untuk salawat, untuk mengagungkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang yang paling sayang sama kita. Orang yang paling perhatian sama kita. Orang yang paling peduli sama kita. Bahkan emak bapak kita kalah sayangnya. Ma bapak kita sayang apa agak sama kita? Kalah sayangnya sama Nabi buat kita. Makanya Nabi Muhammad itu adalah ayah kita beliau. Nabi Muhammad adalah Al-Abil Akbar. Nabi adalah the great father. Ayah kita yang paling agung adalah Nabi kita Muhammad SAW. Orang yang paling perhatian kita didoain mulu, dipikirin mulu sama Nabi itu. Kita. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum. Apa artinya azizun alaihi ma anittum? Apa artinya? Nabi ngerasain juga yang kalian rasa kagak enak, Nabi ngerasain kagak enak juga. Kalau ada umat Nabi yang kena musibah, Nabi ngerasain sakitnya. Kalau ada umat Nabi yang sedih, Nabi ngerasain sedihnya. Kalau ada umat Nabi dizalimin, Nabi yang sakit hatinya. Masya Allah. Kayak begitu Rasulullah sama kita tuh. Pak, anak bapak tabrakan pak. Sedih gak tuh bapak kira-kira? Nabi lebih dari bapak kita sedihnya. Tuh begitu. Itu maksud dari azizun alaihi ma anittum. Aziz alaih. Terasa sakit oleh Nabi, terasa perih oleh Nabi
Apa yang kalian rasa nggak enak, Nabi juga ngerasain kagak enak. Saya Al-Faqir Muhammad bin Ali Al-Haddad. Kalau denger Beb, jamaah Habib ada yang ninggalin sholat. Ya Allah, siapa? Sedih gak saya sebagai guru? Sedih. Kalau ada murid saya ninggalin sholat, sedih. Beb, jamaah Habib ada yang udah error satu Beb, udah gak jadi istiqomah lagi. Sedih saya, Nabi lebih sedih lagi. Oh, sedih Nabi. Tapi kalau kita seneng, Nabi seneng juga. Sayang banget sama kita. Harisun alaikum. Harisun alaikum. Apa artinya harisun? Nabi itu semangat banget buat kita masuk surga. Bagaimana caranya biar kita masuk surga? Caranya bagaimana? Sampai-sampai Nabi ngedoain kita selalu. Kita ini sering didoain sama Nabi Muhammad, kita ini. Sering. Suatu hari pernah Rasulullah masuk ke rumah Siti Aisyah radhiyallahu anha. Terus Nabi doain, Allahumma ighfir laha warhamha wa adkhilhal jannah. Ya Allah, maafkan Aisyah, ampuni dosa-dosanya, sayangi dia, rahmati dia, masuki dia ke dalam surga. Tahu-tahu Siti Aisyah didoain begitu sama Nabi. Siti Aisyah seneng banget. Kata Nabi, awama yasurruki du'ai ya Aisyah. Wahai Aisyah, ente girang gak ana doain kayak gitu? Ya Allah ya Rasulullah, siapa yang kagak girang? Didoain ampunan, rahmat, sorga sama Nabi. Apa kata Rasulullah? Tahukah kamu wahai Aisyah? Saban abis sholat 5 waktu saya doa begitu buat seluruh umat saya semua. Tiap abis sholat tuh umat saya doain kayak gitu. Ya Allah ampunin dosa-dosanya umat saya. 5 waktu Nabi selalu doain kita. Itu semasa hidupnya. Dikit-dikit ummati ya Rabb. Ya Allah umat saya. Ya Allah umat saya. Sampai waktu turun firman Allah. Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Allah ngasih tawaran tertinggi buat Nabi Muhammad. Wahai Rasul, kata Allah nih. Wala sawfa yu'tika rabbuk. Allah bakal kasih kamu apa aja. Apa aja? Iya apa aja. Fatardo sampai kamu benar-benar puas, ridho. Kita nih kalau ditanya, kita misalnya kita lagi jalan besok hari Jumat. Habis sholat Jumat kita salaman sama satu orang mukanya terang banget bercahaya. Kita tanya, antum siapa kok mukanya terang banget, wangi banget, ini kayaknya beda nih. Antum siapa? Ana Abul Abbas Balia bin Malkan Al-Khadir. Saya Nabi Khidir. Ente mau minta apa sekarang? Doanya mustajab. Satu permintaan yang ente benar-benar puas. Ente mau minta apa? Kira-kira kalau kita besok ketemu Nabi Khidir mau minta apa kira-kira? Mau didoain minta apa? Anak sama Allah nak mintain. Ente mau minta apa? Kira-kira mau minta apa kita coba dah. Ini pasti di sini lain-lain jawabannya nih. Ya. Ada yang minta pengen apa kira-kira? Saya pengen apa? Masuk surga. Nabi saya pengen masuk surga pokoknya. Ada yang minta begitu. Ada yang minta saya pengen apa kira-kira? Coba kira-kira kalau ente ditanya ini sama Nabi Khadir, ente mau minta apa? Anda kasih waktu 10 menit buat mikir. Kesempatan cuma sekali ya. Satu yang paling puncak, cita-cita tertinggi ente apa? Umroh. Apa lagi? Apa? Ikut Nabi. Ketemu Nabi. Masya Allah. Apa lagi kira-kira? Kawin lagi. Apa? Bini saya susah banget dirinya Nabi Khadir. Udah asal saya bisa kawin udah girang banget saya dah misalnya. Ada yang minta saya pengen kaya raya. Ada yang minta begitu. Ada yang minta saya pengen husnul khotimah. Ada yang saya pengen ketemu Nabi. Masya Allah.
Ada yang saya pengen ini, pengen itu. Ini kita kalau ditanya aja kita bingung nih, belum siap mungkin. Belum mikir, kita belum pernah punya cita-cita yang paling tinggi apa. Kalau Nabi udah ada di pikirannya cita-cita paling tinggi, langsung dijawab. Apa kata Nabi? Idzan la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apapun yang kau berikan kepada aku tidak akan pernah puas. Kalau masih ada satu umat saya nyangkut di neraka, saya gak bakal puas. Itu cita-cita puncaknya Nabi Muhammad. Enggak tenang di sorga, enggak seneng dikasih apa aja, enggak ridho. Belum puas, artinya belum ridho benar-benar puas kalau masih ada satu umatnya. Ada yang kayak gitu. Yang perhatiannya kayak begitu. Sampai Nabi meninggal dunia, Nabi bilang, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupnya saya baik buat kalian, wafatnya saya juga baik buat kalian. Nabi hidupnya baik gak buat kita? Baik. Nabi meninggal baik gak buat kita? Baik. Dikasih tahu sama Nabi, saya meninggal baik. Sahabat bilang, ya Rasulullah, bagaimana maksudnya kehidupan? Kata Nabi, kalau hidupnya saya ajarin kalian, kalian bertanya kepada saya, keluar ilmu, saya ajarkan syariat-syariat. Saya bimbing kalian. Terus kalau wafatnya Nabi baik apa? Di antaranya apa kata Nabi? Uridat alayya a'malu ummati. Kalau saya udah meninggal, amal perbuatan tingkah laku umat saya yang masih pada hidup itu dilaporin sama saya. Saya tahu kerjaan umat saya yang masih pada hidup. Rasulullah tahu kartu kita semua. Nabi Muhammad tahu saya yang sebenarnya. Walaupun antum lihat ana mungkin pakai gamis, pakai sorban, pakai peci. Nabi tahu semua tingkah laku kita dari A sampai Z tahu. Di depan orang, di saat sendiri semuanya kelihatan. Dilaporin ke Rasulullah. Nih ya Rasulullah si fulan bin fulan hari ini mengerjakan ini, hari ini mengerjakan ini, hari ini mengerjakan ini, hari ini. Semua umat Nabi yang hidup, yang masih hidup itu dilaporin. Nabi tahu semua. Terus buat apa dilaporin? Fa in wajadtu khairan hamidullah istabsyartu dalam riwayat. Kalau saya lihat umat saya fulan bin fulan ngajar, hadir majlis taklim, bantuin maulid, bantuin ulama, ya, dukung dakwah, bakti sama orang tua, sholat 5 waktu, belajar Quran. Itu Nabi girang, senang. Ya Allah saya senang bantuin umatnya Nabi, senang. Senang Nabi, senang. Bikin senang Nabi Muhammad pakai laporan baik. Perbuatan baik kita itu bikin senang Rasulullah. Bikin senang Nabi Muhammad. Makanya kan saya nggak tahu nih lagi rame yang saya sampaikan. Habib Saleh bin Ahmad Al-Idrus mimpi ketemu Rasulullah, kirim salam buat Habib Rizik. Karena laporannya nyampe ke Rasulullah. Habib Salehnya masih ada di Malang. Kita doain biar panjang umur. Ya, saya bukan FPI dan saya nggak ikut FPI, nggak. Cuma FPI saudara kita. Ya, saudara kita bukan? Habib Rizik itu habaib. Udah keluar uban, udah tua Habib Rizik. Min ijlalillah ikrami dzisyaibatil muslim kata Nabi. Cara kamu mengagungkan Allah diantaranya hormatin orang muslim yang udah ada ubannya, hormatin. Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ada di Hadramut, dia dakwah Masya Allah. Itu sampai dapat Nabi. Dan banyak yang dapat salam dari Rasulullah, banyak. Beberapa guru-guru kita dapat salam dari Rasulullah. Kenapa? Karena laporannya bikin senang Nabi. Ya. Ada satu orang masih hidup. Saya bergaul sama teman-teman saya banyak. Teman saya berapa yang dapat salam dari Rasulullah, yang dari Rasulullah. Ada teman saya nih, ada satu orang yang saya kenal begitu. Dia ngajar di tempat yang kurang enak lah begitu. Di tempat ngajarnya itu orang nggak terlalu open sama dia. Ya, sampai makan kagak disiapin, makan dia beli sendiri. Ngajar tapi makan beli sendiri, ini beli sendiri. Jalan sampai kurang diopenin. Sampai yang nemenin dia bilang nih, habaib dia. Bib, mendingan antum berhenti Bib ngajar di sini Bib. Antum ngapain ngajar sini, berhenti dah.
kayak begini. Katanya Habib bilang sama anak-anak murid ini, dia umat Rasulullah biarin. Umat Nabi Muhammad, kesian. Aneh mandang dia nih umat Rasulullah. Malamnya mimpi Nabi itu Habib. Malamnya mimpi Rasulullah, dilaporin tuh Rasulullah tahu. Jadi tingkah laku kita kayak gimana? Kalau kita baik, Nabi senang. Tapi kalau kita berbuat yang kagak baik, Nabi sedih apa kagak? Sedih banget. Jadi kalau pengen bikin sedih Nabi, pengen bikin sakit hati Nabi, gampang. Jangan nurut sama Nabi, udah. Itu Nabi sedih sama kita. Ya Allah umat saya satu begini, ya Allah si fulan begini. Apa kata Rasulullah kalau seandainya ada laporan umat saya berbuat yang kagak baik, istaghfarullah ta'ala lahu. Saya yang mintain istighfar, ya Allah ampunin dia ya Rabb. Ya Allah ini umat saya maksiat ampunin. Tempo-tempo nih kita maksiat, kitanya lupa istighfar, kitanya belum minta ampun sama Allah. Dosa kita udah diampuni sama Allah sebab doanya Nabi itu. Sebab doanya Nabi. Pokoknya kita kudu cinta dah sama Nabi. Biar kata kita belum bisa bener juga. Cinta sama Nabi kudu gede di hati kita. Karena harapan kita itu Nabi Muhammad nanti di hari kiamat. Ada satu orang ya, di zaman Rasulullah SAW. Namanya Nuaiman. Dia ini sahabat Nabi itu macam-macam ya. Ada yang orangnya diem. Sama Nabi itu gak berani ngomong. Karena memang Nabi itu wibawa. Malu sama banyak. Rata-rata sahabat sama Nabi gak berani ceplas-ceplos. Gak berani. Tapi ada sahabat yang modelnya kan emang orang modelnya macam-macam. Jamaah saya aja macam-macam. Ada yang diem. Ada yang kocak, humoris begitu. Ngakak bikin saya ketawa. Emang begitu, emang kagak dibikin-bikin. Emang tampang dia begitu. Suka bercandain saya dia. Ya, kita demen tuh kalau lagi pergi yang jauh-jauh, lu ikut sama gua. Lu ngocak di mobil biar gua agak ngantuk. Perjalanan jauh nih, Jawa Tengah kemana, lu ikut. Lu bikin gua ketawa aja udah pokoknya. Kita punya jamaah nih dua, yang satu malih, yang satu bolot, udah masuk mobil lu berdua. Udah lu ngelawak dah di mobil. Udah berdua kelepak-kelepakan begitu tinggal ketawa. Ada yang begitu, ada. Ada yang kagak berani diam depan kita. Emang begitu. Bawaan orok dah kalau kata kita mah ya. Emang bawaan orok begitu, bukan dibikin-bikin. Kalau dibikin-bikin udah kagak resep dah ya. Udah kagak resep kalau dibikin-bikin. Ada satu sahabat Nabi udah suka bercanda sama Nabi. Ya, sampai dia pernah beli makanan. Bilang sama tukang yang jualnya itu, Bang, beli korma gitu. Ya di kalau udah selesai ya. Udah dibungkus nih. Ini nanti yang bayar Rasulullah ya. Gitu. Oh iya, nanti tagih aja langsung ke Nabi. Buat Nabi ini. Oh iya, disuruh menabi deh begitu, Nabi dah. Dikasih datang ya Rasulullah, saya punya hadiah nih buat Rasulullah. Oh, Masya Allah, jazakallah khair, bagi-bagi. Maka udah dia pergi, tukang korma lagi. Ya Rasulullah maaf, kira-kira bayarnya kapan ya? Bayar apaan? Itu korma yang tadi. Korma yang mana? Itu yang dibungkus. Kata Rasulullah, bukan main ya anak. Tapi Nabi kagak marah. Emang bawaan dia begitu. Sering bercanda sama Nabi ada. Salah satu dari sahabat-sahabat itu memang ada yang seperti itu. Ada yang begini, ada yang begitu. Salah satu di antara mereka. Ada yang bercanda, suka ngasih hadiah sama Nabi. Dia cinta banget sama Nabi. Satu kali dia melakukan maksiat. Dia maksiat sampai harus dilaksanakan had. Cambuk. Dia minum khamr. Minum khamr dicambuk kan minum khamr. Dicambuk. Kata Rasulullah cambuk. Biar kata dekat gak ada urusan. Hukum tetap harus berjalan. Dan dia terima. Ya Rasulullah saya terima. Cambuk. Dicambuk. Ada sahabat yang lihat. Gedeg nih sahabat sama dia. Ya. Ini orang bikin pegel Nabi. Deket sama deket. Bercanda sama bercanda. Tapi ngelanggar begini. Pas lagi dipecut. Ini ada darahnya kena gitu ke satu sahabat. Langsung Allahumma la'anuh. Ya Allah laknat nih orang ya Rabb begitu. Nabi denger nih, Nabi denger.
Nabi langsung nengok sama tuh sahabat. Kata Nabi, la tal'anhu. Ente nggak boleh laknat dia. Ente nggak boleh laknat dia. Fa innahu yuhibbullaha wa rasulah. Dia biar jelek-jelek nih, biar ngelanggar-ngelanggar, dia cinta sama Allah dan Rasulnya. Dia cinta sama saya. Apa dari hadis ini kata ulama? Jadi kadang-kadang orang yang suka maksiat tetap cinta sama ada di hati sama Nabi Muhammad. Ada. Orang maksiat bisa nggak cinta sama Nabi Muhammad? Bisa. Bisa cinta sama Nabi Muhammad. Nah jadi kita ini diperhatiin sama Nabi. Nabi sayang banget sama kita. Hati kita jangan sampai kagak cinta sama Rasulullah. Nah kita tanya sama diri kita, coba lah. Pernah gak kita netesin air mata nih nangis? Kangen sama Rasulullah. Pernah gak ada kangen sama Rasulullah? Ya Rasulullah saya kangen, tumben ini lagi kangen, pengen. Usahain tuh kita seumur hidup punya rasa kangen sama Nabi. Dengar nama Nabi netes tuh air mata. Usahain biar pernah. Paksain. Bayangin Nabi di depan kita, kayak bayangin kita ngomong sama Nabi. Terserah, pancing tuh rasa kangen bagaimana caranya ente bisa. Sekali-sekali kamar ente sendiri, matiin lampu, ente baca selawat sama Nabi Muhammad. Bakar gahru, ya gahrunya jangan gahru kerucut yang 1000-an itu, bebangkis ente nyiumnya batuk. Ente pemodal sedikit, cari gahru yang rada mahal gitu. Enggak usah gahru yang mahal-mahal yang sekilo 5 juta, jangan. Ada gahru sekilo 5 juta, beli yang 100 ribuan aja tuh, Mabsus, yang merek Imarati, begitu kan ada tuh. Bakar baca selawat sama Nabi. Pakai wudu yang wangi, pakai minyak wangi, mandi dulu, mandi pakai minyak wangi, bakar gahru, sholat hajat 2 rakaat, baca selawat. Assalamualaikum ayyuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Hadirin Rasulullah di depan ente, hadirin. Anggap Nabi hadir. Assalamualaikum ya Rasulullah. Saya umatmu fulan. Saya banyak dosa ya Rasulullah. Gak tahu udah dosa saya apa ya Rasulullah. Mintain ampun sama Allah. Saya punya hajat banyak banget. Saya pengen banget ketemu sama Rasul. Biar kata sekali seumur hidup kagak ngapa-ngapa ya Rasul. Begitu sekali-sekali itu paksain. Sekali-sekali paksain biar kayak begitu. Apalagi kalau bisa sering. Hidup ente berubah hidup ente. Ente pengen hidup berubah. Begitu. Itu merubah hidup ente. Tahu-tahu urusan ente jadi gampang. Tahu-tahu hati ente tenang. Tahu-tahu pikiran ente tuh sejuk, enak sama orang. Kok hidup anda berubah jadi enak banget deh. Kenapa? Karena ente mulai ngedeket ke Rasulullah. Rahmat Allah ngucur ke ente. Dan Nabi pantas mendapatkan itu. Ente bayangin di depan ente Rasulullah. Kalau perlu sampai nangis-nangis. Ya Rasulullah saya kangen banget ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Bisa mimpi ente, bisa mimpi. Asal hati ente bersih. Sholat 5 waktu jangan ditinggalin. Sama orang tua biar bakti. Akhlak dijaga, hati dijaga. Selawat sama Nabi kayak gitu. Bisa mimpi Rasulullah. Dan ente rasain kalau ente udah mimpi Nabi Muhammad. Itu hati ente tenangnya bukan main tenang. Hidup tuh enak banget. Habis ketemu sama kekasih. Girang gak kira-kira? Girang. Apa aja udah enak kalau udah ketemu kekasih. Udah gak ada tara bandingnya. Salah satu nikmat paling besar di dunia ini. Ente diizinin sama Allah mimpi Nabi Muhammad. Mata jadi dijaga, tangan dijaga, ini dijaga. Baca maulid juga beda abis itu. Rabbi salli ala Muhammad ya Rabbi ballighul wasilah. Beda ente baca maulid. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi alhamdulillahil qawi sultanuh al-wadih burhanuh al-mabsut fil wujudi karamuhu wa ihsanuh. Beda tuh. Baca qasidah beda ente. Hadir burda beda tuh. Ada banyak yang berubah dalam hidup ente. Ya. Jadi pancing, rangsang hati kita ini untuk kangen, rindu, kalau perlu sampai nangis sama Nabi Muhammad SAW. Insya Allah hidup kita bakal jauh lebih baik. Insya Allah. Terakhir penutup. Ana mau kasih amalan sama antum. Amalin ya. Insya Allah amalin ya. Ini amalan enteng. Dan amalan ini bisa khasiatnya apa?
khasiatnya ente bisa dicintain sama Rasulullah. Kalau orang cinta sama Nabi banyak, ini dicintain sama Nabi lebih mahal. Amalan ini disebutkan di dalam banyak kitab, di antaranya di kitab Sa'adatud Dharain. Al-Imam Asy-Syibli ini punya teman. Temannya pagi-pagi tahu-tahu datang ke rumah Al-Imam Asy-Syibli dan mencium jidatnya Imam Asy-Syibli. Dicium. Jidatnya dicium. Heran, ada apa ente cium jidat ana pagi-pagi datang? Kata teman ini, ana lupa nama temannya, ana lupa. Wahai Abu Bakar, tadi malam aku mimpi melihat Rasulullah. Di dalam mimpi aku Rasulullah mencium jidat kamu, kening kamu seperti aku mencium kamu tadi. Jadi orang Arab itu kalau ngungkapin demen cium jidat. Ya, ana kadang-kadang kalau cium tangan sama sebagian guru ana dicium jidat ana. Ana cium tangan beliau, beliau cium jidat ana. Gitu. Dan beberapa habaib dan itu biasa. Mungkin di Indonesia itu aneh ya. Ente pernah ngeliat gak Pak RT cium jidat Pak RW? Pernah lihat deh? Anda RW yang paling saya suka. Wah, cium. Aneh kita ngeliatin. Lagu apa lu teh? Gitu. Kalau orang Arab itu demen, maksud sayang karena Allah cinta. Dan itu biasa, murid sama guru, orang tua sama anak, biasa kayak begitu. Kemudian dalam mimpi saya tanya, ya Rasulullah, ini sahabat saya Abu Bakar Asy-Syibli luar biasa, kamu cintai dia, kamu cium keningnya. Apa yang bikin dia begitu mulia sehingga engkau mencintai dia? Yang bikin kamu cinta jatuh hati sama dia apa? Kata Nabi, Asy-Syibli ini, karena Nabi tahu laporan ada itu. Al-Imam Asy-Syibli ini, kata Rasulullah, Asy-Syibli setiap habis sholat 5 waktu, dia gak pernah tinggal. Selalu dia baca 2 ayat akhir daripada surat At-Taubah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. 1. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul 'arsyil 'azim. 2 ayat di penghujung surat At-Taubah. Dia selalu baca itu setiap habis sholat 5 waktu dan dia ikutin, dia sertai dengan sholawat kepada aku 3 kali doang. Setelah itu dia sholat kepada aku 3 kali. Itu amalan yang bikin Al-Imam Asy-Syibli dicintain sama Rasulullah SAW. Tentunya karena juga ada amalan-amalan yang lain. Nah ini mudah-mudahan bisa diamalin. Ya. Walaupun mungkin yang ngamalin 1-2 orang, saya udah girang alhamdulillah. Apalagi kalau semuanya ngamalin. Ya, ini disebutin di berbagai macam kitab. Dan ini kita amalin di pesantren, kita baca. Santri baca itu habis sholat. Terserah bacanya mau di awal-awal atau di akhir-akhir. Baca zikir-zikir yang biasa dulu. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Minta maaf kalau saya gak bisa lama-lama. Kalau ada kata-kata saya yang kurang baik, kurang sopan. Dan saya habis ini gak bisa ikut acara sampai akhir, minta maaf banget. Ya, saya ada acara lagi malam ini di Ciranjang, Desa Cikapuk, Gang Cibantal dan Ciguling. Ya, jadi saya langsung ke Ciranjang. Ya. Iya, besok pagi saya ada acara lagi yang khutbah gitu. Lumayan dari sini. Minta maaf banget ya. Saya besok ada banyak keperluan. Dan agak letih juga saya, jadi nggak bisa ikut acara sampai akhir. Kita baca Al-Fatihah, mudah-mudahan majelis ini diberkahin sama Allah. Semuanya yang hadir di sini dimasukin surga sama Allah. Ila hadratin Nabi SAW. Al-Fatihah. Ini yang saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang sopan, kurang baik, itu kebodohan dan kealfaan saya. Hadani Allah wa iyyakum ajma'in wa afa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.